Ya, kita memasuki minggu ke-18. Kasih karunia Allah dan Roh yang Al-Muhid. Amin. Ya, judulnya ini terlihat menonjolkan Roh yang Al-Muhid. Ya, Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Tetapi di sini secara jelas disebutkan Roh yang Al-Muhid. Kenapa Roh lebih ditonjolkan di dalam judul kita di minggu ke-18 ini? Karena Rohlah yang mencapai kita. Ya. Rohlah yang mencapai kita. Allah itu sumber atau mata airnya. Sumber mata air. Kristus itu pancaran yang memancar dari dalam mata air ini. Nah, aliran yang masuk ke dalam diri kita adalah roh. Ya. Jadi itulah yang dimaksud rohlah yang mencapai kita. Karena itu Roh yang Al-Muhid ini terlihat seperti lebih menonjol, ya. Karena rohlah yang mencapai kita. Ya, itulah sebabnya Lukas 12 ayat 10 mengatakan kalau seseorang itu melawan terhadap Tuhan Yesus, Putra, dia masih bisa diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Ya, kalau kita melawan, bukan kita, tetapi orang-orang yang belum percaya. Ya, kalau kita sudah percaya ke dalam Tuhan, artinya kita tidak menghujat Roh Kudus. Bukti bahwa kita tidak menghujat Roh Kudus adalah kita sudah pernah percaya ke dalam Tuhan Yesus. Itu kan pekerjaan Roh Kudus, membuat kita percaya ke dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau bagi kita yang percaya, kita sudah tidak mungkin lagi menghujat Roh Kudus, karena sudah terbukti kita tidak menghujat Roh Kudus dengan percayanya kita ke dalam Tuhan Yesus. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya, jikalau mereka melawan Tuhan Yesus, ya mungkin mereka menjelek-jelekan Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Ya, itu masih bisa diampuni karena masih ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mencapai manusia. Bapa itu sumbernya. Sumbernya ini dipancarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pancaran ini
Yang masuk ke dalam kita itu adalah roh. Jadi roh itulah yang mencapai manusia. Jadi kalau orang melawan anak, yaitu putra Tuhan Yesus, masih ada roh yang bisa mencapai dia. Ya, kita juga dulu seperti itu kan. Kita tidak suka terhadap Tuhan, tetapi roh menginsafkan kita, akhirnya kita menerima pekerjaan roh itu dengan percaya. Ya, jadi kalau melawan anak masih ada roh, karena roh lah yang mencapai manusia. Tetapi kalau rohnya sudah ditolak, dihujat, mau siapa lagi? Bapa tidak akan turun menggantikan roh. Putra tidak akan menggantikan roh. Karena yang mencapai manusia itu adalah roh. Ya, saya memang sedikit menyimpang, tetapi tujuannya itu adalah ingin menekankan bahwa roh lah yang mencapai kita. Itulah sebabnya judul kita itu seperti lebih menonjolkan roh itu ya. Karena roh lah yang mencapai kita. Bapa itu mata airnya, putra itu pancarannya, dan roh itulah yang mencapai kita sebagai alirannya yang masuk di dalam kita, mengalir di dalam kita. Nah, tetapi judulnya mengatakan roh yang al-muhit. Artinya ini bukan hanya roh saja. Roh ini al-muhit. Artinya Bapa juga ada di sana. Putra juga ada di sana ya. Ketika roh mencapai kita, Bapa tidak ketinggalan di surga bersama Tuhan Yesus. Tidak. Ya, karena ketiganya adalah air yang sama. Walaupun bisa dibedakan antara Bapa, Putra, dan Roh, tetapi ketiganya tidak pernah terpisah. Bisa dibedakan, tetapi tidak pernah terpisah. Karena itu disebut roh yang al-muhit. Satu aliran ini mengandung Allah Tritunggal yang lengkap. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa ketiganya tinggal di dalam kita, bukan hanya roh saja. Ya, contohnya Matius 10 ayat 20. Roh Bapa, bukan Roh Kudus di sana tercatatnya. Roh Bapa tinggal di dalam kita. Kalau Roh Kristus tinggal di dalam kita, lebih banyak lagi ayatnya. Ya. Contohnya 1 Petrus 1 ayat 11, Roh Kristus tinggal di dalam kita. Tadi Matius 10:20, Roh Bapa tinggal di dalam kita. 1 Petrus 1 ayat 11, Roh Kristus. Ya, keduanya disebut roh. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, lebih banyak lagi ayat-ayatnya ya. Seperti 1 Korintus 6 ayat 19 dan lebih banyak lagi. Jadi ketiganya adalah roh yang tinggal di dalam kita. Itulah disebabkan roh ini al-muhit. Ya, jadi mengenai Allah Tritunggal, memang kita perlu banyak menuntut ya, membaca
buku-buku ministry mengenai Allah Tritunggal. Tadi sedikit saja saya sampaikan ya. Bebannya bukan membahas Allah Tritunggal. Bebannya. Ya, bebannya itu adalah ingin menikmati kasih karunia. Kasih karunia itu adalah Allah Tritunggal, tetapi ketika dia mencapai kita, dia sebagai Roh yang Al-Muhid. Dan di FKKP kita dikatakan bahwa Roh yang Al-Muhid ini bersirkulasi. Kita terbiasa menggunakan istilah mengalir ya. Roh mengalir, itu sudah sering kita dengar. Tetapi di sini lebih spesifik mengalir tuh, yang dimaksud mengalir tuh saudara-saudari bersirkulasi, saudara-saudari. Bersirkulasi di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita tuh ada dua sirkulasi. Sirkulasi darah di dalam tubuh itu sebagai gambaran ya. Sebagai gambarannya. Sesungguhnya sirkulasi yang kekal itu di dalam kita adalah roh itu, seperti darah itu bersirkulasi. Ya, sirkulasi ini ada di dalam diri kita masing-masing secara individu. Roh itu bersirkulasi di dalam diri kita masing-masing. Tetapi ya, kalau kita gabungkan seluruh umat Tuhan, tubuh Kristus yang digambarkan seperti tubuh Kristus dengan banyak anggota, sirkulasi ini sebetulnya satu sirkulasi yang besar, yang bersirkulasi di dalam tubuh Kristus yang universal ya. Tetapi secara individu ada sirkulasi itu juga di dalam kita. Tetapi roh yang bersirkulasi di dalam diri saya tidak terpisah dengan roh yang bersirkulasi di dalam diri Anda dan semua anggota tubuh. Karena itu jikalau kita tidak berada di dalam tumpuan keesaan tubuh, sirkulasi ini pasti tidak normal ya. Perlu ada di dalam tumpuan keesaan tubuh Kristus yang tepat. Barulah bisa mengalami sirkulasi roh secara normal. Kalau berada di luar tumpuan keesaan tubuh, roh itu memang tidak akan pergi meninggalkan orang-orang percaya yang berada di luar tumpuan, tetapi sirkulasinya nggak normal ya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam tumpuan keesaan, tumpuan keesaan tubuh Kristus, tempat yang tepat untuk menikmati sirkulasi roh di dalam diri kita masing-masing. Itu pun juga belum tentu kita mengalaminya secara normal, walaupun kita sudah berada di dalam tumpuan keesaan tubuh Kristus, di mana ada aliran, satu-satunya aliran roh itu mengalir ke seluruh anggota tubuh. Kenapa kita masih sering tidak normal mengalami sirkulasi roh ini? Ya,
secara individu. Karena kunci daripada sirkulasi darah di dalam tubuh kita kan ada di organ jantung, ya. Jantung yang memompa aliran darah sehingga bisa mengalir dengan normal, bersirkulasi dengan normal di dalam tubuh kita. Nah, untuk punya jantung yang sehat, itu faktor yang paling penting tuh adalah makanan sehat. Ya, makanan sehat yang tidak terlalu banyak lemak, jahat, ya. Lalu juga pernafasan, ya, pernafasan yang sehat. Banyak sih faktornya, intinya makanannya harus sehat, pola hidupnya harus sehat supaya jantung bisa memompa darah sehingga kita punya sirkulasi yang normal. Nah, secara rohani makanan yang sehat adalah Kristus. Orang-orang yang tidak normal makan Kristus tidak akan memiliki sirkulasi roh yang normal karena jantungnya pasti bermasalah. Saya jadi teringat saudara kita pernah berbicara bahwa di dalam pemulihan Tuhan ada yang semacam jantungnya gitu ya. Kalau nggak ada ini tuh bisa runtuh pemulihan Tuhan tuh. Yaitu 1, menyeru nama Tuhan. 2, doa baca firman. Ya, saya selalu ingat ini. Ini kayak semacam jantung gitu ya. Kalau kehidupan menyeru nama Tuhan kita normal, lalu kita rajin berlatih doa baca. Ya, berlatih doa baca tidak lebih sulit daripada menyeru nama Tuhan. Ya. Latihannya harus lebih sungguh-sungguh karena doa baca ini tuh bukan stop di doa baca, tetapi sampai kita bisa menikmati keseluruhan firman yang kita doa bacakan. Keseluruhan penjabarannya, keseluruhan uraiannya. Karena kita berlatih doa baca, kita mendapatkan seluruhnya. Nah, ini kayak semacam jantung. Kalau kita normal, ini apa? Ini sebenarnya makanan sehat itu. Ya. Kalau di dalam dunia kedokterannya itu juga disarankan punya pernafasan atau latihan pernafasan yang baik gitu ya, untuk menyehatkan jantung. Ya, saudara-saudari bisa searching lah soal jantung. Bagus juga pelajari jantung jasmani karena itu ada gambaran di sana ya. Tetapi poin saya yang paling penting itu adalah makanannya sehat, pola hidupnya sehat. Semuanya itu adalah tentang menikmati Kristus, tentang menyeru nama Tuhan, doa baca yang akan membawa kita normal, menjadi orang Kristen yang normal gitu. Makannya Kristus, penghidupannya gereja, normal. Ya, kalau kita atau saudara-saudari yang tidak bisa menempuh penghidupan gereja yang normal, secara normal, itu pasti bermasalah dalam hal 2 poin tadi. Menyeru nama Tuhan dan doa baca firman. Nanti ngerembet kemana-mana kalau 2 hal ini nggak normal. Ngerembet kemana-mana. Jadi sidang-sidangnya juga nggak normal karena seleranya juga nggak normal. Nggak ada kehidupan doa.
nggak ada kehidupan penuntutan, itu ngerembet kemana-mana itu. Nah, jadi inilah kembali, sirkulasi di dalam diri kita masing-masing tuh harus normal. Kita lagi tidak membahas mengenai tumpuan, tadi saya singgung sedikit, karena cukup penting. Karena kalau tidak berada di tumpuan yang tepat, nggak akan ada visi dan beban untuk menyeru nama Tuhan dan doa baca firman. Nggak akan ada beban itu. Karena mereka berada di tumpuan yang tidak tepat, atmosfernya tuh nggak mungkin menghasilkan beban di dalam batin untuk menyeru nama Tuhan dan doa baca firman, karena jenis makanannya beda, visinya beda, sasarannya beda. Atmosfernya udah tidak memungkinkan lah. Walaupun sesekali Tuhan, Roh Kudus memimpin dia untuk menyeru nama Tuhan, tapi sifatnya itu hanya sesekali. Ya, roh tidak akan meninggalkan mereka yang sudah memilikinya, nggak mungkin. Nah, kembali ke kita yang sudah berada di tumpuan yang benar, tempat yang tepat untuk memiliki sirkulasi roh yang normal. Ya, kita harus sungguh-sungguh berlatih menyeru nama Tuhan dan doa baca firman. Menyeru nama Tuhan itu seperti berlatih pernafasan. Ya, doa baca firman itu seperti makan. Ya, ini akan menghasilkan kehidupan rohani yang normal di segala bidang. Bukan hanya dalam balai sidang, tetapi dalam pekerjaan, yang seorang pelajar dalam sekolahnya, seorang yang berbisnis, apapun jadi normal semuanya. Karena ada sirkulasi yang normal, tubuh jadi sehat, gitu kan. Ya, itulah yang disampaikan di dalam garis besar hari pertama ya, Romawi 1, poin A. Nomor 1, A dan B ya. Roh Kudus sebagai sirkulasi, transmisi dari kasih karunia Kristus dengan kasih Bapa adalah supply dalam apa? Ada dua hal di situ. Satu, kehidupan Kristiani secara individu. Dua, kehidupan gereja. Ya, sebetulnya yang poin A itu ya, seluruh gereja bergantung kepada 2 Korintus 13 ayat 13. Yaitu tentang berkat yang adalah Allah Tritunggal. Tetapi Allah Tritunggal ini mencapai kita sebagai roh yang al-muhid, menjadi aliran yang bersirkulasi di dalam diri kita secara individu dan di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Oh Tuhan Yesus, inilah saudara-saudari berkat perjanjian baru. Inilah berkat yang kita cari dalam gereja. Cuman sungguh sayang, ada banyak yang tidak berselera terhadap berkat ini. Tidak tertarik kepada berkat ini. Hambar gitu ya, setiap mendengarkan berita tentang berkat-berkat yang luar biasa ini, yang satu-satunya ini, itu hambar, nggak ada selera. Nah, kalau itu
hambar, tidak berselera, tidak apresiasi terhadap berkat Allah Tritunggal sebagai suplai hayat, sebagai aliran, sebagai sirkulasi. Ya, mendengar ini rasanya hambar, tidak ada selera, tidak ada kedambaan, tidak dapat beban. Nah, itu kemungkinan sedang terputus dari aliran gitu ya. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus, biarlah aku tetap ada di dalam aliran ini, memiliki satu sirkulasi ini. Ya, di pembacaan di rawatan pagi hari yang kedua kalau nggak salah ya, rawatan pagi hari yang kedua, ya betul ya, di Alenia kedua itu. Saya ada beban di sini. Berkat di sini bukan pekerjaan yang luar biasa, rumah yang indah, pendidikan yang tinggi, atau kehidupan keluarga yang baik. Ya, kita tidak akan bicarakan itu semua kita sudah tahu ya. Walaupun masih ada juga di antara kita yang mengapresiasi kehidupan keluarga yang baik. Ya, siapa sih yang tidak mengapresiasi kehidupan keluarga yang baik? Cuman kalau ini menjadi sesuatu yang terpisah dengan berkat aliran roh yang al-muhit, maka ini ya hanya akan menjadi suatu berkat-berkat luaran ya. Orang-orang dunia pun juga berusaha memiliki keluarga yang baik, mapan, ada penghasilan yang baik, anak-anak terdidik, keluarga harmonis, anak-anak menghormati orang tua, terdidik, bertumbuh. Siapa yang tidak mengapresiasi keluarga yang baik? Tetapi kalau keluarga yang baik menjadi suatu sasaran yang terpisah dengan roh yang al-muhit sebagai aliran di dalam diri kita, maka ya itu menjadi berkat duniawi ya. Nah, coba, tapi bukan itu yang jadi beban saya. Di kalimat berikutnya, saudara-saudari, kadang-kadang pada saat kita memikirkan situasi kita mungkin kecewa dan merasa kita tidak memiliki apa-apa. Ya, kita sering mengalami ini. Oh, kita mengalami awalnya mungkin semangat, berselera terhadap Tuhan, rajin sidang, rajin berlatih, doa baca, menyeru, sampai suatu hari pandangan mata kita dialihkan kepada situasi kita. Ya, kelicikan si iblis, si musuh Allah, memalingkan kita. Ya, musuh Allah sering berbisik. Tuh, lihat keluargamu, lihat tuh usahamu, lihat itu kondisi keuanganmu, lihat kondisi kesehatanmu, lihat tuh anak-anakmu, suamimu, istrimu. Tadinya kita hanya memandang Kristus sebagai berkat perjanjian baru. Kita berselera,
rindu dan damba memiliki aliran roh yang al-muhit. Tiba-tiba mendadak ada satu bisikan yang kita segera menoleh kepada situasi kita. Segera kita kecewa. Itu semua karena kelicikan si jahat, musuh Allah, iblis, Satan, saudara-saudari. Karena kita kurang berjaga-jaga. Jangan lama-lama kecewa, saudara-saudari. Segera berpaling kembali kepada sasaran. Kenapa kita kecewa? Karena kita dilupakan gitu kepada sasaran. Ya. Orang yang saudara-saudari yang tadinya menggebu-gebu mengasihi Tuhan, berselera terhadap Tuhan, mengasihi saudara-saudari, mengasihi hidup gereja. Ya, kalau kita sedang merawat saudara-saudari yang sedemikian, jangan senang dulu, hati-hati. Kalau sampai dia nggak jelas terhadap sasaran kita di dalam pemulihan Tuhan, kalau dia nggak jelas terhadap sasaran pemulihan Tuhan, maka cepat atau lambat dia akan kecewa. Ya. Dia akan kecewa dan akhirnya dia akan tenggelam di dalam kekecewaannya. Dia merasa semua yang sudah dia nikmati kemarin-kemarin itu sia-sia. Bahkan ada yang kembali lagi ke kekristenan. Udah lupa terhadap semua pengalaman yang mustika di dalam pemulihan Tuhan. Banyak itu. Karena apa? Karena kita sebagai yang merawat mereka kurang meletakkan satu dasar yang kuat, yaitu apa? Sasaran. Lalu kurang imunisasi juga ya. Kurang imunisasi. Imunisasi itu sebetulnya adalah hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Itu harus diberi dulu, disuplai. Contohnya, begitu ada saudara-saudari berpaling ke tengah-tengah kita, dia begitu melihat indahnya hidup gereja. Dia begitu melihat kesalahan-kesalahan yang dulu di tempatnya yang lama. Sekarang dia melihat kebenaran begitu indah. Segera imunisasi. Ingat saudara-saudari ya, Anda baru berpaling, ingat di sini semua saudara-saudari itu masih sama, masih tinggal di dalam daging, masih sebagai orang-orang sakit yang perlu Tuhan. Gereja adalah rumah sakit. Ingat ya. Nah, diimunisasi kayak gitu tuh nanti dia bisa bertahan kalau menemukan kekecewaan ya. Cepat lambat pasti dia akan menemukan kekecewaan. Ya, banyak jenis imunisasi itu perlu berlatih mengimunisasi orang-orang baru ya. Supaya apa? Supaya nggak kecewa ketika dia melihat situasi gitu ya. Bisa juga imunisasinya berupa kita ada di pemulihan Tuhan, belum tentu hidup jadi lancar, bisnis jadi lancar, kesehatan tubuh sehat terus, belum tentu ya saudara-saudari. Bukan itu sasaran kita. Nah, ini imunisasi saudara-saudari. Supaya apa? Supaya tidak kecewa. Membaca hal ini di FKKP kita hari kedua, saya jadi ingat kepada beberapa saudara-saudari di Cimahi yang sekarang sedang kecewa.
Oh Tuhan Yesus, itu karena kurang imunisasi. Lalu kedua, kurang juga meletakkan dasar yang kuat, yaitu apa? Visi tentang sasaran. Nah, saudara-saudari, sampai di sini sebetulnya saya belum menyampaikan beban saya ya. Beban saya itu adalah ya tadi sasaran itu. Ingin menyampaikan sasaran. Kalau kita kuat melihat sasaran, mengapa kita ada di pemulihan Tuhan? Kalau kita kuat, jelas terhadap sasaran ini dan pegang terus sasaran ini, maka kita tidak akan pernah kecewa terhadap situasi kita. Situasi di rumah tangga, situasi di pekerjaan, situasi tubuh, kondisi tubuh, situasi dalam gereja lokal. Gak akan pernah kecewa. Kalau tidak pernah kecewa, artinya apa? Artinya damai sejahtera. Ya, pembacaan kita di hari kedua itu menekankan perkara damai sejahtera. Apakah damai sejahtera? Ya, damai sejahtera itu nggak ada kekecewaan gitu. Bukan berarti semuanya lancar, tubuh sehat terus, keuangan lancar, nggak ada rasa sakit. Nggak. Mungkin rasa sakit itu ada, entah di batin atau di tubuh. Tetapi karena tidak kecewa, jadi damai gitu. Jadi damai sejahtera kita tuh damai sejahtera yang model itu, bukan damai sejahtera alamiah dalam konsepsi alamiah, bukan. Damai sejahtera di dalam situasi yang menurut dunia tuh mengecewakan gitu. Yang menurut dunia tuh sia-sia, tetapi kita melihat itu nggak sia-sia, kita nggak kecewa. Itulah damai sejahtera yang ditekankan di hari kedua. Nah, sekarang beban saya adalah tentang sasaran ini. Ya, sasaran ini itu ada di dalam, ya saya banyak sih ayatnya, cuman saya kutip satu ayat saja di dalam Roma 8 ayat 23 ya. Roma 8 ayat 23 dikatakan bahwa kita yang telah menerima apa? Karunia sulung roh. Roh apa? Ini roh yang al-muhid itu. Judul kita di minggu ke-18. Kita sudah menerima karunia sulung roh. Ya. Nah, kita juga apa? Mengeluh. Mengeluh di dalam hati kita. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Inilah sasaran kita, saudara-saudari. Ya. Jadi sasaran kita itu adalah kita sedang menantikan pengangkatan sebagai putra. Ya, teks aslinya seharusnya diterjemahkan putra. Kalau sebagai anak, kita sudah jadi anak, tetapi kan kita sekarang harus bertumbuh menjadi putra. Nah, setelah kita mencapai kedewasaan sebagai putra, barulah kita akan mengalami pembebasan tubuh kita. Nah, ini ada kaitannya dengan judul. Judulnya adalah ya, kasih karunia Allah dan roh yang al-muhid. Nah, roh al-muhid inilah karunia awal ya, atau jaminan. Karunia sulung itu di dalam Roma 8 ayat 23 tadi tuh pengertiannya tuh sebagai jaminan,
bahwa kita akan memperoleh pembebasan tubuh ketika kita mencapai kedewasaan sebagai putra. Nah, kalau ini menjadi sasaran kita, ya saya menyampaikan beban ini singkat ya, saudara-saudari, tetapi bobotnya itu harus berat di dalam hati kita. Saudara-saudari harus doa bacakan ini ayat. Ya, sasaran kita adalah mencapai kedewasaan, menjadi seorang putra dan mengalami pembebasan tubuh, yaitu transfigurasi tubuh kita. Hari ini kita sudah memiliki karunia sulung roh yang al-muhid itu. Nah, kembali ke yang tadi saya uraikan, roh ini harus bersirkulasi terus-menerus supaya pertumbuhan kita normal dan kita mencapai kedewasaan sebagai seorang putra. Ya, dan akhirnya kita mengalami transfigurasi tubuh ketika Tuhan datang. Tidak membuang waktu. Itu semua perlu latihan agar kita punya sirkulasi darah rohani ini secara normal. Dan Roma 8 ayat 23 akan kita alami sebelum ya terlambat gitu. Sesuai dengan waktunya, yaitu ketika Tuhan datang. Kita telah menjadi putra-putra dan akan mengalami pembebasan tubuh. Dan caranya itu adalah dengan terus-menerus memiliki makanan yang sehat, pola kehidupan gereja yang normal, hasilnya roh yang al-muhid itu bersirkulasi secara normal di dalam diri kita. Lalu tadi ada kata mengeluh. Kita harus punya keluhan-keluhan yang tepat seperti di dalam ayat ini. Mengeluh di sini tuh bukan mengeluh situasi kehidupan Anda, bukan mengeluh situasi pekerjaan, kondisi tubuh, bukan. Mengeluh di sini tuh karena kita damba melaksanakan hidup gereja. Damba memiliki kehidupan Kristen yang normal, tetapi terhalangi oleh tubuh gitu. Kita menyadari tubuh kita ini menghalang-halangi. Kita kan masih mengenakan tubuh dosa, tubuh maut. Karena kedambaan kita terhadap Kristus dan hidup gereja, kita mengeluh atas kondisi tubuh kita gitu. Sehingga kita akhirnya melatih roh kita berusaha mengatasi kondisi tubuh yang masih tubuh dosa ini, dan akhirnya ya kita mengalami damai sejahtera. Ini pengalaman sehari-hari kita. Kita memang masih mengeluh begini terus. Ya, baca lagi pelajaran hayatnya, catatan kakinya. Itu seperti yang barusan saya sampaikan ya, secara singkat. Jadi alasan keluhan kita tuh, kita mendambakan transfigurasi tubuh. Karena tubuh kita yang sekarang tuh begitu menyusahkan kita. Menyusahkan kita dalam hal apa? Bukan dalam hal jasmania, tapi menyusahkan kita dalam hal mencapai sasaran ekonomi Allah itu. Kalau kesusahan badani, kesusahan bisnis, kesusahan keuangan itu tidak layak untuk kita sedihkan, nggak layak. Kita nggak kecewa dengan semua situasi itu. Yang kita keluhkan itu ini nih, untuk mencapai sasaran itu ada banyak kesulitan, yaitu tubuh kita ini sulit diajak kerjasama. Sehingga mau nggak mau kita harus melatih roh kita. Dan Paulus berkata ketika kita melatih roh kita, hayat itu akan disalurkan ke dalam tubuh yang fana ini, sehingga kita menang gitu. Inilah pergumulan kita.
Nah, kalau sasaran kita seperti ini, kita nggak akan mengeluh terhadap segala situasi kita, ya. Amin. Masih banyak sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tapi saya rasa cukup. Silahkan saudara-saudari menanggapi, merespon. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kan saudari sharing. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya mau bagi nikmat pagi ini. Oh, apakah saya ada suara? Soalnya hujan di sini ini. Ya, di sini kan tadi saudara menekankan berkat. Berkat yang diutarakan tadi bebannya adalah bukan pekerjaan yang hebat atau yang luar biasa atau orang yang kaya atau rumah yang indah, pendidikan yang tinggi dan kehidupan yang baik. Nah, kadang kalau seseorang hanya memikirkan perkara ini, satu saat juga dia akan mengalami kekecewaan sebab itu hanya berkat luaran. Tapi saya nikmati di sini berkat yang sesungguhnya adalah di dalam bilangan ini, bilangan 6. Ya, dia bilang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Juga Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ini yang berkat sejati yang menjadi milik kita ya pasti hari ini. Tapi memang saya merenungkannya dari dulu, mungkin ayat ini sudah tidak asing bagi kita karena setiap misalnya hari Minggu selesai khotbah, para pemimpin-pemimpin gereja selalu mengutarakan ini supaya jemaatnya ini bisa mengalami berkat ini kayak orang Israel ya di dalam bilangan 5. Tapi sebenarnya itu hanya seperti pemimpinnya saja yang mengutarakan berkat ini, tapi untuk lebih dalam itu tidak dimengerti. Ternyata di sini kan berkat itu adalah membicarakan Bapa yang terus menyinari kita. Terus bicara juga Tuhan sebagai yang melindungi. Bahkan dia bilang kita juga memiliki damai sejahtera. Nah, berkat ini yang kalau diucapkan dulu di dalam kehidupan kita yang lama, ini kita hanya mengerti secara luaran. Tapi hari ini kita bisa mengerti secara dalam. Ternyata berkat Bapa, berkat Roh Kudus, dan berkat Allah Putra itu ya sudah di dalam saya, di dalam kita semua. Karena berkat ini yang diucapkan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan, disinari, diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan bisa menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, ini yang sebenarnya menjadi berkat kekal dalam kehidupan orang Israel dan ternyata juga bagi kehidupan kita hari ini. Nah, berkat luaran tadi ya tidak akan membawa kepada kekekalan. Mungkin hanya menjadi eksistensi kita selama ada di bumi. Tapi berkat yang sejati itu ada di dalam kita. Dikatakan setiap hari sekalipun ada di dalam situasi yang kecewa ataupun kita ada berkat ini, yaitu damai sejahtera yang bisa melindungi kita dari semua situasi yang kita hadapi setiap hari. Nah, puji Tuhan, biar berkat ini tidak hanya objektif, kan dibilang tidak hanya objektif, tapi harus menjadi pengalaman kita setiap hari. Bahwa Tuhan memberkati orang Israel dengan wajahnya, melindungi mereka, bahkan setiap hari menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, ini yang saya bisa nikmati. Kemudian kan di dalam Mazmur ini dia bilang kita dikenyangkan dengan lemak di rumah Tuhan. Arti kita dikenyangkan oleh Kristus di dalam rumahnya, di mana ya pasti di gereja atau di dalam kehidupan kita karena kita rumahnya atau bait Allah. Kemudian minum dari sungai, yaitu Kristus sendiri sebagai putra yang terus mengalirkan air hidup, air hayat di dalam kita. Dan kemudian di dalam pengalaman itu kita akan bisa melihat terang di dalam terang. Wah, ini satu sukacita yang luar biasa. Setiap hari kalau kita merenungkan dan mendoa, bacakan setiap perkataan Tuhan, pasti berkat itu mengalir, putra sebagai sungai itu mengalir, dan sukacita damai sejahtera itu mengalir
dan betul-betul kita bisa bersuka cita setiap hari. Sekalipun saya lihat tadi ditekan ada sukacita, ada kekecewaan atau perkara situasi, tapi sukacita dan sejahtera akan menjadi bagian kita hari ini sampai kekal. Inilah berkat Allah Tritunggal yang sudah di dalam saya dan dalam kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Silakan saudari, masih ada waktu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini saya mendapatkan terang yang jelas, saudari ya. Perkara di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 ini, kenapa kasih karunia ditempatkan terlebih dulu ya, setelah kasih ya, kasih Bapa sebagai sumbernya. Ini karena keperluan kita, kasih karunia itu harus mencapai kita untuk menyelesaikan semua urusan kita ya, sehingga tidak ada penghalang bagi Allah untuk mengerjakan ekonominya di dalam kita. Oh Tuhan, kita harus mengeluh ya saudara, terhadap keadaan diri kita yang tidak bisa menggenapkan ekonomi Allah. Tapi puji Tuhan, karena ada kasih karunia yang ditransmisikan di dalam kita dan bersirkulasi di dalam kita, ini yang membuat Allah bisa menggenapkan rencananya ekonominya di dalam kita, yaitu dirinya sendiri berekspresi. Kasih karunia ini dicapai melalui roh yang sudah kita terima. Juga terkesan ya, di dalam Lukas 10 ayat 12 yang diutarakan saudara tadi. Saya baru menyadari ya perkara ini, makna dari ayat ini saudaranya. Seorang melawan putra masih bisa diampuni, karena ketika kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan menerima putra, dan mungkin kita tidak taat kepada putra ya saudara, roh itu di dalam kita masih bisa mencapai kita untuk memberikan kita pertobatannya di dalam kita, sehingga kita bisa kembali lagi menerima aliran sirkulasi ya dari kasih karunia itu. Oh puji Tuhan, ini yang menjadi berkat gereja hari ini. Allah Tritunggal yang sudah rampung melalui proses itu, inkarnasi, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan menjadi roh pemberi hayat hari ini harus kita jaga ya sirkulasinya melalui kita makan minum dia, menghirup dia, saudari ya, sehingga ada satu peredaran kasih karunia yang lancar di dalam kita. Ketika kita setiap hari memiliki kehidupan yang normal dengan Allah, mengungkap Allah, dengan saudara, dengan Allah Tritunggal, maka kita pun memiliki satu keesaan ya, karena aliran yang kita nikmati secara individu ini juga sama dengan aliran-aliran anggota tubuh yang lain saudara ya, sehingga kita melalui aliran ini bisa diesakan ya, kita tidak terpecah belah saudara ya, kita tinggal di dalam tumpuan yang tepat, yaitu tubuh, di mana ada aliran itu secara terus-menerus akan kita terima dari Allah Tritunggal yang mencapai kita. Amin, puji Tuhan, inilah berkat sejati gereja hari ini yang akan terus-menerus kita nikmati sampai kekekalan. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena waktu, kita tutup dengan doa ya saudari. Pas berdoa saudari. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih padamu Tuhan. Oh Tuhan Allah Tritunggal yang sudah rampung melalui proses hari ini bersirkulasi di dalam kami. Tuhan, beri kepada kami kesadaran saat demi saat untuk menjaga sirkulasi ini, untuk tetap mengalir Tuhan dengan lancar, tidak ada sekatan, tidak ada hambatan. Mohon belas kasih-Mu agar itu terus mencapai kami, terus memelihara kami dan merawat kami, sehingga kami memiliki percukupan yang normal dengan Tuhan, dalam tumpuan yang keesaan yang tepat, yaitu di dalam tubuh-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, ini adalah berkat sejati kami hari ini yang perlu kami kejar, perlu kami tuntut, perlu kami perjuangkan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Amin.
Puji Tuhan. Iya, saudara-saudari semangat. Pelayannya. Amin.